Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Al-Hasna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menyempatkan, masih memberikan kepada kita air hujan liyutahhirakum, untuk membersihkan semua kotoran-kotoran kita baik lahir maupun batin. Bahkan pernah saya mengadakan satu percobaan, ibu, kepada seorang ibu yang memang sudah lama belum melahirkan. Saya langsung membuka surat Al-Anfal ayat 11. Di sana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan air hujan kepada kalian semuanya, maka gunakan air hujan itu dengan sebaik-baiknya. Karena air hujan itu bisa membersihkan kalian dari penyakit lahir maupun penyakit batin, dan bisa menyembuhkan kalian dari gangguan syaitan. Ketika saya buka tafsirnya, ternyata kegunaan air hujan ini luar biasa, Bapak, Ibu-ibu. Dulu zaman sahabat, ketika turun hujan, itu orang tua mereka itu membiarkan anak-anaknya untuk main hujan-hujanan. Ya, itu luar biasa karena kegembiraan yang luar biasa. Ini hujan rahmat. Hujan itu rahmat. Bagaimana caranya? Untuk pengobatan itu kita harus langsung dari langit, Bu, tidak dari talang, ya. Harus betul-betul mandi. Ya, tapi mandinya tetap aurat. Ya. Itu Masya Allah, beberapa bulan kemudian memang karena itikadnya bagus, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul anaknya. Sekarang anaknya sudah hampir 4 atau 5 itu. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa, sudah cek suaminya ke dokter, sudah cek istrinya ke dokter. Ya memang sih kita harus husnuzon billah kepada Allah. Mungkin Allah kalau belum saat ini ngasih kita keturunan, bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Mungkin kalau dikasih keturunan, kita belum bisa untuk menjalankan amanah ini. Makanya air hujan itu rahmat buat kita semuanya. Saya nggak merasa turunnya hujan ini pasti jamaahnya sedikit, tidak. Karena di mana-mana kalau kelasnya siswanya 5, gurunya 1, saya yakin kelasnya mahal itu, Bu. Ya. Tapi kalau kelasnya satu kelas itu 40 orang, gurunya 1, paling males guru itu nanya. Ya. Karena tergantung husnuzon billah kita ke Allah. Jangan kita bilang, waduh mau ngaji nih, hujan. Tapi bilang alhamdulillah, ada apa di balik hujan itu? Ya, coba kalau nggak turun hujan, nggak mungkin snacknya double 2, Bu. Ya kan? Karena jamaahnya banyak satu-satu. Ada hikmah di balik ini semuanya. Ya. Monggo kita buka surat Al-A'raf ayat 189. Kalau ada yang bawa Quran, ada yang bawa handphone, saya ingin di suasana hujan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan khusyuan kepada kita. Saya baca Quran kemudian diikuti oleh ibu semuanya. Al-A'raf ayat 189. Al-A'raf 189. Yo, sambil yang lain mencari, yang sudah perhatikan ayat tersebut, kita baca, follow after me. Ya. Ittabi'u ba'da qiraati.
Saya dulu baca, kemudian ibu menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. 189. Oh, setelahnya. Itu di tengah-tengah. Falamma taghasyaha, ya. Mohon maaf, informasinya kurang sempurna. Ya. Yang di situ kita bacanya. Ya, dari waladhiya. Yo, karena tadi sudah ada yang nyelutuk-nyelutuk, kita ulang lagi dari pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Di surah Al-A'raf ayat 189 ini ada satu peristiwa besar itu. Apa kata Allah? Maka setelah seorang suami mendatangi istrinya, mencampuri istrinya, hamalat hamlan khafifan, maka atas izin Allah istrinya itu mengandung dengan kandungan yang ringan. Ini proses kehamilan. Famarrat bih, seiring dengan berjalannya waktu, teruslah dia merasa ringan. Beberapa waktu kemudian athqalat, kandungannya besar. Kandungannya besar. Kenapa? Orang yang ada janin di dalam rahimnya dipastikan haidnya tidak keluar. Ya. Alhamdulillah mas, negatif. Alhamdulillah negatif, nggak kena COVID-19. Alhamdulillah mas positif, pasti nggak keluar haid. Syekh Makhul itu mengatakan saluran siklus seorang ibu, selang yang tadinya selang itu keluar dari rahimnya itu darah haid, maka pada saat dia mengandung, maka siklus aliran darah haid itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti saripati. Jalannya si emaknya makan, selang itu yang tadinya darah, yang jijik, diganti oleh Allah menjadi saripati asupan si bayi. Makanya Makhul bilang, kalau orang
sudah diberikan oleh Allah akal, sudah diberikan oleh Allah gorizo, sudah diberikan oleh Allah panca indera, bahkan ada indera keenam extrasensory perception ya Bu ya. Tapi masih bingung bagaimana dia mendapatkan rezeki dari Allah. Cek, pikirkan pada saat Anda itu dalam janin, siapa yang memberikan Anda makanan? Kata makhul, orang tua Anda nggak memberikan makanan, ayahnya nggak tahu cara memberikan makanan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan kepada Anda lewat siklus orang tua kita. Yang tadinya kita merasa jijik dengan siklus itu, Allah matikan sementara selama hampir 9 bulan. Ya, darahnya dimatikan, kemudian aliran itu yang biasa darah lewat diganti saripati, emaknya makan. Masya Allah. Ketika sudah lahir, Makhul mengatakan, kenapa bayi itu menangis? Maka bayi Makhul mengatakan, si bayi ini nanti bingung. Pada saat nanti saya keluar di dunia ini, siapa yang betul-betul bisa menjamin rezeki saya? Saya sudah enak-enak kok di dalam rahim. Saya nggak perlu kerja, saya nggak perlu nyari-nyari makan. Allah yang berikan aku makan, kata Makhul. Makanya dia nangis. Cuma nangisnya sebentar. Langsung dibuka kembali tuh siklus haidnya, keluarlah darah nifas. Cuman darah nifas ini setengah dialirkan lewat bawah, setengah dialirkan menjadi air ASI. Allahu Akbar. Air ASI didiamkan atau direbus sampai betul-betul matang, ada kemerah-merahan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebesarannya kepada ibu-ibu yang sedang mengandung. Allahu Akbar. Ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pada saat si ibu itu sudah tahu ada janin dalam perutnya, hamalat hamlan khafifan. Ya. Setelah lama-kelamaan janin itu membesar, terasa berat. Kapan beratnya? Nanti ada hadisnya, sekitar 120 hari. Jadi pendidikan pertama dalam Islam itu bukan pada saat si anak brojol. Tahu brojol? Lahir kemudian diazankan. Bukan. Pendidikan pertama seorang anak pada saat bahwasanya orang tuanya itu paham ada janin dalam perut maknya. Mas, saya positif, berarti ada janin. Kapan bergerak janin ini? Sekitar 120 hari. 120 hari itu berapa bulan ya? Ya, 4 bulan. Makanya ada acara Mapati, ya. Oh, Mapati 4 bulanan, ya. Mapati, saya tahunya di sini. Apa yang dikerjakan orang tua? Da'awallaha rabbahuma. Si istri berdoa kepada Allah. Si bapak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah menyepelekan doa, Bu. Sebelum kita membicarakan teori pendidikan anak kita supaya menjadi waladun sholih dan waladah sholihah, sebelum kita mempelajari itu semuanya, coba cek Al-A'raf 189. Ada 2 teori yang sering saya lupakan sebagai orang tua, yang sering ibu bapak lupakan sebagai orang tua. Apa itu? Doa dan keteladanan. Ya Allah Ustadz, ini gimana Ustadz, anak saya kok nggak sholat-sholat. Pendidikan sudah saya sekolahkan di MI, SMP-nya SMP Islam, SMA-nya SMA Islam. Bahkan ada loh anak yang di pondok pesantren kan sama orang tuanya, lulus dari pesantren, sholat 5 waktunya males. Ada nggak Bu? Banyak. Teorinya sudah dikerjakan, cuman ada 2 teori kata ulama besar, yang 2 ini dilupakan, yaitu doa dan keteladanan. Kalau bicara doa, berarti bicara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada anak kita. Cinta itu di mana tempatnya, Bu? Di hati. Nah, urusan hati, kita nggak menguasai hati anak kita. Saya nggak menguasai hati istri saya nggak bisa menguasai hati ibu, nggak bisa menguasai hati suami ibu, saya nggak bisa menguasai hati anak saya. Makanya saya harus bermesraan dengan zat yang menguasai hati. Siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Doakan. Rasul bilang, "Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hatinya anak cucu Adam itu dalam genggaman jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua nggak punya kekuasaan hati itu, ya. Baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifu haitsu yasa, dan Allah itu berkehendak kepada hati-hati seseorang, Bu. Banyak orang bapaknya rampok, ibunya pencuri, anaknya soleh. Masya Allah. Ini sudah nalarnya Allah, nggak nalarnya kita. Dan nauzubillah, banyak yang ibunya solehah, bapaknya soleh, ke masjid setiap hari, ngaji setiap hari, justru anaknya lepas dari itu semua. Kira-kira banyak nggak, Bu? Dan kita nggak boleh menjustis orang itu. Lihat tuh, emaknya ke masjid, anaknya ke tempat-tempat yang kurang berkenan. Nggak boleh menjustis. Karena sunnah itu banyak mengarahkan manusia sebanyak-banyaknya kepada surga. Nggak memvonis. Siapa tahu ini ibu ini, si bapak ini sudah berdoa kepada Allah sampai titik darah air mata terakhir. Tapi apa daya, hati itu Allah yang memiliki, bukan kita yang memiliki. Makanya pada saat janin itu berusia 120 hari, sontak da'awallaha rabbahuma. Berarti murni di tangan Allah, Bu, hati itu. Kita hanya proses saja. Nabi Muhammad SAW ketika sakaratul mautnya, pamannya Abu Thalib, Rasul itu menangis betul-betul terseduh-seduh. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis Abu Thalib? Bukankah kematian itu memang di tangannya Allah?" Kata Rasul, "Aku gak menangisi kematian Abu Thalib, pamanku. Yang aku tangisi, yang aku sayangkan, kenapa pada saat kematiannya Abu Thalib itu belum mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Ini yang Rasul sedihkan. Doa sama Allah, ya Allah hidayah buat Abu Thalib, ya Allah, kenapa dia belum masuk Islam, ya Allah. Allah langsung menegur Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, tugas kamu dan tugas umatmu itu bukan menjadikan orang itu soleh, bukan menjadikan orang itu pintar ngaji, bukan menjadikan orang itu bisa sholatnya rajin. Tapi tugas kamu itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang belum ngaji, kita ajak supaya ngaji. Yang belum sholat, kita ajak supaya sholat. Yang sholatnya sudah hebat tapi di rumah, kita ajak sholatnya di masjid. Yang belum sholatnya 5 waktu, kita ajak untuk sholat 5 waktu. Ini dakwah. Dan yang saya kerjakan ini bukan dakwah, ini ceramah. Ya, kalau ceramah itu apa sih? Balighu anni walau ayat, menyampaikan satu ayat, menyampaikan satu hadis. Tapi kalau dakwah, Masya Allah, kita tinggalkan istri kita untuk sementara waktu. Kita tinggalkan anak kita untuk sementara waktu. Kita tinggalkan, Allah memberikan waktu sekitar 30 hari. 3 hari Allah berikan kepada kita. Yuk sama-sama kita berdakwah. Keluar rumah, ajak saudara-saudara kita. Dakwah, Bu. Kalau ceramah, ini ceramah nih, ceramah. Bu, nanti asar, yuk sama-sama kita sholat asar. Tuh, ini ceramah. Saya pulang ke rumah, ibu berpisah dengan saya. Ada 2 kemungkinan. Ada yang betul-betul sholat asar, ada yang enggak sholat asar. Oke, Bu? Karena apa? Ini ceramah. Saya nggak bisa mengekang. Ketika saya melihat ada orang buta, na'udzubillah, di jalan, selangkah lagi kakinya itu sudah masuk ke pelosok selokan, dia pegang tongkat. Kalau saya ceramah di rumah, Pak, awas hati-hati Pak, selangkah lagi Bapak akan terperosok ke kali, selangkah lagi Bapak akan terperosok ke sungai. Itu ceramah. Kemungkinan Bapak itu bisa selamat, tapi kemungkinan besar terperosok. Tapi kalau dakwah, dari kata-kata da'a, yada'u, artinya mengajak.
Keluar saya sementara waktu dari rumah saya, langsung saya keluar, saya langsung menuju ke bapak tersebut. Saya pegang tangannya, Pak, awas hati-hati, itu selokan bapak terprosok. Ini dakwah, ngajak artinya. Nah kalau orang sudah diajak, kemungkinan besar dia akan selamat. Nah yang Rasul betul-betul arahkan kepada kita itu, kuntum khair ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini misi kita, Bu. Ya. Kalau begini, ini misi pelatihan kita bagaimana dakwah yang benar. Tapi kalau untuk keluar ngajak teman-teman kita, itu dakwah yang sesungguhnya. Dan di ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan umatnya banyak bicara-bicara tentang dakwah. Salat itu nomor 2-nya. Dakwah. Percuma kita sholat 5 waktu, tapi kiri kanan kita nggak ada yang sholat. Percuma kita sholat di masjid, tapi depan belakang kita nggak sholat. Kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kamu dulu tinggal di perumahan yang sholat cuman kamu sendiri? Semua satu perumahan untuk kita. Ya Allah, saya tidak setuju itu muklis masuk surga ya Allah. Loh kenapa kata Allah? Orang dia sholatnya hebat, zakatnya hebat, ke masjidnya gak pernah ketinggalan. Betul ya Allah. Dulu saya selama 20 tahun satu rumah, satu komplek dengan muklis ya Allah. Tapi dia kalau sholat sendirian, ngaji sendirian, ibadah sendirian. Saya bilang nih, enggak ya Allah, saya pernah mengajak si fulan. Kata si fulan, berapa kali kamu ngajak saya? 1 kali. Coba kalau sepekan ngajak saya, pasti saya mau berangkat. Oh Bu. Kata si fulan, kamu ngajak saya berapa kali? 1 minggu, 1 pekan. Kata si fulan, cuma 1 pekan ya Allah. Coba kalau sebulan. Makanya konsep dakwah yang benar itu bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita yang belum hijrah untuk hijrah. Ini konsep yang benar. Masalah hati Allah yang megang. Karena murni di tangan Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak saya ya Allah generasi Quran misalkan. Ya Allah, jadikan anak-anak saya ya Allah cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulmu ya Allah. Karena cinta itu di hati. Dan hati itu urusannya Allah. Kita nggak bisa untuk membolak-balikan hati. Makanya di hadis ini Rasul mengatakan, pada saat Rasul mengatakan bahwasanya hati ini di antara jari jemarinya Allah, Rasul langsung berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang menggenggam hati, yang membolak-balikan hati manusia ya Allah, tolong balikan hati anak-anak saya ya Allah untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Ustaz, saya mah tenang Ustaz, anak saya sudah sukses Ustaz, saya sudah berani meninggalkan dia. Ditanya sukses apanya Ibu? Kalau suksesnya cuma dunia saja, sholatnya belentang-belentong, dituntut kita di alam kubur. Anak adalah titipan Allah, titipanku kata Allah. Pada saat beliau lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, aku ingin mengambil titipanku itu pun dalam keadaan fitrah suci. Kalau aku berikan anak kepadamu dalam keadaan suci, engkau kembalikan kepadaku dalam keadaan kotor, kira-kira yang nitip marah gak Bu? Marah. Contoh kecil, Bu, kebetulan saya mau ke Jakarta Bu. Oh iya Ustadz, kebetulan saya ke Jakarta, otomatis saya naik bis. Ini motor saya tolong saya titipkan ke Ibu ya Bu ya. Monggo kalau Ibu mau pakai nggak kenapa-napa. Nih kuncinya saya serahkan. Saya nitip. Sepulang saya dari Jakarta, saya ngambil motor saya, Masya Allah setangnya bengkok, spionnya pecah, knalpotnya melingkar loh. Kira-kira malah nggak? Marah kita Bu. Ya Allah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allah kepengen anak adalah titipanku, maka kenalkan anak-anak kamu itu untuk mengenalku. Makanya saya selalu bilang, sepinter, secerdas, sekaya anak ibu, kalau dia menjaga 5 waktu, ibu tuh betul-betul tenangnya luar biasa. Kalau orang sering menjaga 5 waktu on time, kalau toh dia melakukan dosa, pasti dia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang soleh itu terlalu terlelap dalam genangan dosa. Beda orang yang soleh dengan orang yang ahli maksiat ketika berbuat kemaksiatan yang betul-betul benar-benar langsung ditegur oleh Allah. Siapa? Orang yang ahli taat. Ya Allah, ini ada apa ya? Kok saya mau berangkat ke Magelang sudah saya cek mobil saya, baru sampai Kretek ini ban bocor. Ya memang segala sesuatu itu ada masa expired, ada masa expirednya. Barang-barang kita ada masa expirednya. Makanya kita jangan semena-mena memarahi rewang kita, memarahi pembantu kita karena memecahkan piring. Piring itu ada masa expirednya. Ya Allah Mbak, piring ini saya beli loh. Di mana? Di Kapadokia Mbak. Mbak pecahkan. Jangan. Nanti malah Allah dan Rasulnya marah. Kita juga ada expirednya. Al-Hasna ada expirednya. Ya, semua itu ada expirednya. Kalau kita husnuzon billah kepada Allah, maka kita akan selalu bersyukur apa yang terjadi pada diri kita. Tuh, ya. Pun apalagi cinta itu Allah yang menggenggam. Ya Allah, saya kepengen suami saya ahli sujud. Ya Allah, doain Bu, doain. Kita nggak boleh nyeramin suami, digampar nanti. Saya nggak boleh nyeramin orang tua, digampar nanti saya. Yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa memberikan ruh dalam perkataan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengedepankan ilmu tapi nggak pernah melibatkan Allah, sok anak-anak sholat membentak mereka. Bangunin suami suruh sholat nggak mau dia. Tapi kalau malamnya kita isi peluru dulu, kita bilang ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya Allah saya kepengen suami saya taat ya Allah. Setelah itu walhamdulillahirabbil alamin. Allah tuh ngegerakin tangan kita Bu untuk baik-baik bangunin suami, ya baik-baik ngambil air langsung masukin ke mukanya. Ini sunnah loh Bu. Suamiku bangun, harga susu mahal, minyak goreng sudah nggak ada, ya. Anak-anak masih kecil bangun, iya ya Ma ya, kita masih punya utang. Oh cakep bener. Apa kata Allah? Aku tuh tersenyum melihat seorang istri membangunkan suaminya sambil diusapkan dengan air. Jangan di satu gayung. Begitu juga kita Bu. Kalau toh memang kita kepengen kan, kalau sholat tahajud itu kan tidak ada yang berjamaah ya Bu ya. Yang ada tuh qiyamul lailnya. Kalau memang malamnya itu kita niat tahajud, ya udah nanti ayah saya bangunkan pas witirnya. Witir saya mau jamaah sama ayah. Atau saya bangun malam, sholat Allahu Akbar, baca ayat yang jangan sembunyi-sembunyi tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita salam, istighfar kepada Allah, usap-usap istri kita atau anak-anak kita. Bangun lagi. Nanti witir baru kita bangunkan. Karena jangan sampai kita sholat malam buat kita aja, sayang. Surga itu kelebaran kalau buat kita doang. Ya, kita ajak kawan-kawan kita. Ini hati. Kita doakan mereka Bu. Ya. Kemudian selain hati itu apa? Yang kedua, keteladanan. Nah, ini yang sering dilupakan. Banyak orang yang memberi contoh, tetapi sedikit orang yang menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah. Seorang guru berikan contoh kepada siswanya mudah. Saya saat ini sedang berikan contoh kepada ibu-ibu nih. Menjadi contoh susah. Susah itu. Makanya adanya keteladanan. Supaya apa? Anak kita cinta Quran, anak kita cinta Allah dan Rasulnya. Bagaimana anak mau cinta Quran? Wong bapak emaknya nggak baca Quran. Quran cuma dijadikan untuk menghalalkan farji istri kita. Mohon maaf, saya nikahkan Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya Al-Quranul Karim. Sah. Seumur kita nikah berumah tangga, itu Quran yang tadinya buat mahar nggak pernah dibaca-baca, nuntut Bu di akhirat, cuman dipajang di lemari. Itu makanya hati-hati. Udahlah,
Kalau mahar nggak usah Quran, mendingan mah yang cepat lugas. Apa? Emas 1 ton. Ya. Bagaimana anak mau cinta Quran, bapak ibunya nggak pernah baca Quran. Anak lagi berusaha menghafal Quran, bapak ibunya nyantai banget. Ya, anaknya apalagi sudah berusaha maksimal sudah menghafal 30 juz, emak bapaknya nyantai sekali. Keteladanan butuh. Bagaimana caranya? Oke lah, kalau kita balap-balapan menghafal Quran, saya yakin anak-anak kita jauh lebih cepat hafalannya daripada orang tuanya. Kenapa? Karena mereka beban dosanya belum banyak. Kita banyak dosa. Semakin banyak hafalan, semakin banyak yang dilupa. Nggak ada hafalan, yang nggak ada yang dilupa. Makanya salah. Kamu hafal Quran berapa juz di luar kepala? Di luar kepala, Ustaz. Di luar kepala berarti hilang kan? Ya, makanya jangan pernah kesal, Ustaz. Saya itu menghafal kok banyak yang hilang. Wajar, kamu lagi menghafal. Semangat. Yang penting kalau sudah menghafal Quran, jaga hafalan kamu, jangan banyak berbuat kemaksiatan. Apalagi kita mau Ramadan, salah satu persiapan kita untuk mendekati Ramadan itu banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ra'aitu dzunuba wal ma'asi mana'ati anit ta'ah. Aku itu loh kalau melihat dosa dan kemaksiatan, aku enggak melihat dari mereka berdua kecuali keduanya itu menghalangiku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Asyikiti mengatakan, satu kemaksiatan yang kita lakukan akan mengurangi satu kenikmatan kita beribadah. Dua kemaksiatan yang kita lakukan akan mengurangi dua kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mata yang selalu digunakan untuk bermaksiat, wallahi demi Allah nggak akan pernah bisa bangun malam. Paling bangun malam kalau ada susahnya baru bangun malam. Tapi kalau nggak susah nggak mau bangun malam, kenyangan, males sekali. Tangan yang digunakan maksiat kepada Allah nggak pernah bisa digunakan untuk zikir. Allah Subhanahu nggak bisa. Karena apa? Syekh Asyikiti mengatakan kalau Anda ingin diringankan dari yang berat, diluaskan dari yang sempit, dan dimudahkan dari yang sulit, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya pernah cerita, karena cerita ini bagus, saya selalu upload cerita ini di kitab Malik, Al-Muwatta'nya Imam Malik. Imam Ahmad itu pernah suatu hari kangen dengan sahabatnya. Adapun sahabat Imam Malik ini, Imam Ahmad ini jauh rumahnya bu, harus berjalan kaki. Imam Ahmad itu seorang ulama besar, satu dunia mengenal Imam Ahmad. Cuman sayangnya orang itu taunya suara Imam Ahmad, nggak tahu orangnya. Kenapa? Karena Imam Ahmad nggak pernah ketika kajian di Zoom kayak gini, nggak pernah bu. Imam Ahmad ketika kajian gak pernah difilmkan Imam Ahmad. Suatu hari Imam Ahmad kangen sama temannya. Langsung dia jalan dari rumah, zuhur dia jalan. Waktu asar transit, taruhlah Wonosobo Aji Barang. Ya, Wonosobo Aji Barang lah. Dia jalan kaki, gak ada sepeda, gak ada kuda, jalan kaki. Asar transit, pas maghrib sudah sampai Kelampok. Dia bilang, Amal Takmir bilang, Syekh mau kemana? Padahal ini Imam Ahmad, tapi Takmir nggak tahu. Takmir tahu Imam Ahmad, tapi nggak tahu orangnya. Syekh mau kemana? Saya kebetulan kepengen bertandang silaturahim ke teman saya. Memang rumahnya di mana? Di Aji Barang, taruhlah bu. Waduh, masih lama pak. Oh, kalau masih lama, boleh nggak ya? Saya transit di masjid ini untuk tidur sejenak sampai besok. Takmirnya bilang, punten, mohon maaf di musholah kami, di masjid kami sudah kami rembukan, sudah kami musyawarahkan, masjid tidak boleh ada yang tidur walaupun itu musafir. Masa pak? Iya. Padahal ini Imam Ahmad. Coba kalau mengatakan saya Imam Ahmad, boleh mungkin tidur. Setelah takmir itu pulang, takmir itu berangkat, meninggalkan mushola atau masjid, Imam Ahmad langsung balik lagi tidur di teras masjid. Qadarullah, takmir ada yang ketinggalan. Takmir ini balik lagi, melihat Imam Ahmad sedang tidur, dibangunin. Syekh bangun, kan saya sudah bilang masjid ini nggak boleh untuk tidur.
Tolonglah Pak, mereka diskusi, datanglah orang yang menjajakan, yang punya perusahaan roti. Ada apa ini Pak Ahmad? Misalkan Pak Ahmad, ada apa ini Pak Ahmad? Takmirnya, tanya takmirnya, ini loh Mas, Bapak ini musafir mau ke Aji Barang, karena ingin melanjutkan perjalanan, sudah malam, boleh gak ditidur di sini? Saya bilang gak boleh. Ya sudah, kata penjual roti, tidur saja di rumah saya. Kebetulan rumah saya ada 3 kamar, 1 kamar saya dengan istri saya, 2 kamar saya kosong, karena anak saya sudah beristri, sudah berumah tangga semuanya, alhamdulillah sudah sukses semuanya. Imam Ahmad mengatakan syukron, terima kasih, akhirnya diantarlah. Dari mulai sampai masjid, sampai dari rumahnya penjual roti ini, penjual roti di sela-sela dia ngobrol, penjual roti ini tidak selalu meninggalkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Syekh emang orang mana sih? Astaghfirullahaladzim. Syekh sudah berkeluarga belum? Terus Astaghfirullahaladzim. Sampai rumah menyediakan minum, Astaghfirullahaladzim. Menyediakan makan, Astaghfirullahaladzim. Sampai dia, Pak, saya sambi ya, emang apa? Saya harus bikin adonan roti, Imam Ahmad ngeliat dari mulai memecahkan telur, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Imam Ahmad nanya, wahai Bapak, kamu dari kita bertemu sampai kamu bikin adonan roti, kamu gak pernah melepas kata-kata istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang apa manfaatnya? Wahai Bapak, ketahuilah, istighfar yang saya lakukan ini justru kebanyakan mewujudkan impian-impian saya. Saya tadi hanya menjual roti itu, saya bawa keliling, saya istighfar banyak kepada Allah. Sekarang saya punya toko. Istighfar saya kepada Allah saya lanjutkan lagi berkali-kali. Saya punya toko besar, perusahaan besar. Kata Imam Ahmad, ada enggak cita-cita kamu yang saat ini belum terwujud? Ada. Apa? Saya kepengen bertemu dengan seorang ulama besar yang benar, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mendengar ini gemetar, dipeloklah pedagang roti ini. Wahai pedagang roti, istighfarmu itu yang telah menghantarkan aku dari rumahku ini menuju rumahmu. Kamu Imam Ahmad saling nangis-nangis semuanya. Imam Ahmad mengutipkan satu Al-Quran di surat An-Nur mengatakan, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai manusia, perbanyaklah kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar itu apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan air hujan. Wa yumdidukum, dan Allah akan memperbanyak kamu. Bi amwalikum wa banin, dan Allah akan melanjutkan kamu anak-anak memperbanyak anak-anak kamu dan memperbanyak harta kamu dengan istighfar. Makanya agama mengajarkan kepada kita setiap kita beramal soleh bukannya alhamdulillah tapi astaghfirullahaladzim ya. Nah, ini jadi keteladanan doa dan keteladanan. Saya lanjutkan ayatnya tadi. Falamma athqalat ta'awallaha rabbahuma. Nah, si ibu yang sedang mengandung 120 hari ini da'awallaha rabbahuma, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Doanya yang pertama itu bagaimana anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, soleh itu apa sih? Soleh itu saluhalahu wa li ghairihi. Soleh itu adalah dia bisa menjadikan dirinya soleh dan bisa menjadikan orang lain itu soleh. Nah, ini doa yang pertama, minta anaknya menjadi anak yang soleh. Apa itu soleh? Di dalam Al-Quran Allah memberikan satu pembahasan tentang orang baik. Ada yang mengatakan baik itu yang pertama thayyibun, baik. Thayyib itu baik Bu, bahasa Arabnya. Tapi baik apanya? Baik lahirnya, tapi hatinya belum tentu baik. Di surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kata Allah, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik, ya.
Jadi baik pertama itu toyib itu baiknya cuma jasmaninya saja, lahirnya belum tentu baik. Makanya Bang Toyib itu kenapa dia jasmaninya sehat tapi lahir batinnya nggak sehat? Buktinya 2 tahun lebaran, 2 tahun puasa nggak pulang-pulang. Toyib. Di atas toyib ada apa? Ada khoir. Khoir ya. Khoir itu apa? Kaifahaluk Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah saya baik. Oh berarti Ustadz ini baik jasmaninya dan insya Allah baik batinnya. Ini khair. Nah di atas khair ada yang namanya ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Dan fitrahnya manusia, punten mau dia orang Islam, mau dia non Islam, fitrahnya manusia itu selalu berbuat baik. Itu fitrahnya manusia. Ya. Kita datang ke pengajian Al-Hasna ini. Panitia menyediakan makanan-makanan sebanyak ini tuh. Ibu dapat 2, saya dapat 3. Nggak tahu bener apa nggak dapat 3 ya. Mungkin panitia itu kalau ma'ruf dia mengatakan ya Allah ini pripun ini gimana? Snack sudah sediakan saya banyak, tapi kok yang datang sedikit. Kita bakal kecewa kalau ma'ruf. Makanya kita ke rumah non Islam, datang ke rumahnya pasti disediain minum, disediain makan. Begitu juga kita, cuman bedanya apa? Kita orang Islam itu, orang beriman itu jangan sampai sifat ma'ruf saja. Kalau ma'ruf dia beramal kebaikan, kepengen dilihat orang. Contohnya apa? Ya Allah, katanya mau kumpulan PKK. Saya suruh Pak RT, Bu RT, Bu RW, Bu RW PKK, Bu RT PKK, saya harus menyediakan makanan 25 orang. Saya sudah masak, saya sudah bikin besek, saya sudah bikin segala macam, yang datang 10 orang karena ngelihat yang datang. Tapi di atas ma'ruf ada ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau engkau memang enggak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Makanya orang Islam itu apapun amal kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah melihat makhluk tapi melihat Allah. Ini bedanya kita dengan orang non-Islam. Kita dengan orang yang gak ibadah. Orang yang ibadah punya amal kebaikan, cuman kebanyakan mereka berbuat amal kebaikan ingin dilihat orang. Ya, Mas, tahu nggak? Saya menyediakan minuman, menyediakan makanan ini nomor 2 karena ada tamu. Tapi yang pertama saya menjalankan sunnah Rasulullah SAW apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ternyata tamu yang datang PKK itu atau tamu yang datang di Al-Hasna ini tidak sesuai dengan harapan. Teman-teman panitia Al-Hasna bilang alhamdulillah ada sisa besek, ada 10 besek. Insya Allah saya akan bawa pulang, saya akan bagikan kepada tetangga saya. Tuh ini ihsan. Alhamdulillah ya Pak, yang datang tadi PKK cuman 10 orang. Bapak gimana alhamdulillah? Ini sisa 15. Selama 15 hari kita nggak masak Bu, ini ada makanan. Nah ini ihsan namanya. Nah kalau sifat thayyib, sifat khair, sifat ma'ruf dan sifat ihsan berkumpul menjadi satu dalam diri seseorang, maka orang itu namanya sholih. Ya. Jadi orang soleh itu bukan hanya baik jasmaninya saja, harus baik lahirnya. Baik lahir, baik jasmani nggak cukup, harus berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan nggak cukup, tapi harus kebaikan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang soleh itu adalah orang yang unsur-unsur khair, unsur thayyib, unsur khair, unsur ma'ruf dan unsur ihsan bersatu dalam diri seseorang, itu thayyib. Nah, ya. Yang pertama ingin menjadi anak yang soleh. Yang kedua, ini 5 menit lagi kita 2:30. Insya Allah saya sesuai dengan flyer kita 2:30 selesai. Setuju?
Nah ini masjid umum, asar nanti kita harus persiapan, jadi kita 2:30 saja Bu. Dan di flyer itu ada tanya jawab, ini nomor handphonenya gitu ya. Ya. Nah terus Ustadz, orang tua suami istri berdoa, pertama doa anak yang soleh, kedua doa apa Ustadz? Ada hadis Bu. Ini hadis menjelaskan ayat tadi. Apa kata hadisnya? Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yauman. Sesungguhnya saya, ibu, dulu kita berkumpul di janin di rahim emak kita itu selama 40 hari, awalnya berupa nutfah. Ya, sungguhnya kita dulu berada di rahim emak kita itu 40 hari pertama nutfah. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqah, kemudian 40 hari berikutnya berupa 'alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mithla dzalika, kemudian 40 hari berikutnya berupa apa? Mudghah, segumpal daging. 120 hari. 120 hari itu Allah mengutus yang namanya malaikat. Summa yursalul malak. Kemudian Allah mengutus satu malaikat untuk apa? Fayanfu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Jadi 120 hari itu Bu, janin itu berdetak. Tok 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 tok. Langsung Allah mengadakan kontrak janji dengan janin itu. Wahai janin manusia, ini sudah masanya 120 hari, kamu sudah ditiupkan ruh oleh malaikat pesuruhku, maka terjadi kontrak janji di antara kita. Apa kontrak janjinya? 4 hal. Yang pertama, rezeki kamu selama di dunia. Bagaimana? Ajal kamu selama di dunia, kapan kamu mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan kehidupan kamu di dunia, amal solehnya banyak atau amal salahnya yang banyak. Yang keempat, syaqiyun au sa'idun, kelak ketika kamu hidup di dunia, kamu hidup bahagia atau hidup nestapa. Nah, pada saat usia 120 hari kandungan ini, kita berdoa kepada Allah agar rezekinya baik ya Allah, ajalnya baik ya Allah, amal perbuatannya baik ya Allah, dan hidupnya baik ya Allah. Ini doanya Bu, 120 hari. Makanya kalau memang ibu kepengen tasyakuran, nyari yang 4 bulannya, 7 bulannya jangan, sudah mau akikah nanti, bareng sama lahiran saja. Ya, syukur-syukur bukan orang lain yang mendoakan, tapi apa? Kedua orang tuanya. Masya Allah, selama 120 hari itu 4 bulan. Nah, yang tadi apa? Ada rezeki, ada ajal ya Bu ya. Rezeki, ajal, kemudian amal soleh, bahagia dan nestapa. Rezeki dan ajal ini adalah qadar. Apa itu qadar? Ketetapan Allah yang ditetapkan tanpa campur tangan makhluk. Ini namanya qadar. Rezeki kamu sekian kata Allah, ajal kamu seperti ini. Jadi intinya semua makhluk yang ada di muka bumi ini sudah dapat rezeki mutlak, sudah dapat ajalnya mutlak. Ya Bu, ini qadar, ketetapan Allah yang Allah tetapkan tanpa campur tangan makhluknya. Tetapi jumlah nominal rezekinya, matinya dia bagaimana, itu namanya takdir. Tadi qada, yang sekarang takdir. Apa itu takdir? Ketetapan Allah yang Allah tetapkan setelah ada campur tangan makhluknya. Saya ulangi lagi, rezeki kita semua bakal dapat rezeki, tapi nominalnya itu adalah usaha kita, baru Allah tetapkan. Ajal semua orang mati kata Allah, tapi bagaimana dia matinya itu adalah takdir. Qadarnya semua orang mati, qadarnya semua makhluk dapat rezeki, tapi jumlah rezekinya atau dia matinya bagaimana, ini takdir. Makanya ada hadis mengatakan takdir itu bisa dirubah. Ya, namanya takdir mu'allaq, bisa dirubah itu. Apa yang dirubahnya? Bukan dari mati nggak mati, bukan. Dari mati yang hina kepada mati yang bagus. Dari rezeki yang sedikit kepada rezeki yang banyak. Jadi saya ulangi lagi, qadar atau qada, ketetapan Allah yang Allah tetapkan tanpa campur tangan makhluknya. Tapi kalau takdir, Allah tetapkan setelah ada campur tangan makhluknya. Ini rezeki dan ajal itu qada dari Allah. Sementara amal soleh dan amal salah
atau dia bahagia nestapa, itu Allah putuskan setelah ada campur tangan dari makhluknya. Contoh, sebentar lagi asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bu, ini amal soleh dan amal salah nih. Allah belum mencatat kita. Ini orang kalau dia sholat asar segera, aku akan catat amal kebaikan. Tapi kalau asarnya dia itu undur-undur, aku kasih dia dosa plus dengan pahala juga, tapi kurang sempurna. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita takdirnya bagaimana? Allah akan tetapkan setelah ada usaha sama kita. Ya Allah, asar saya tutup warung atau saya pesan sama karyawan saya, Mas, jenengan tunggu dulu di sini, saya mau ke masjid dulu. Nah, setelah dia ke masjid, bawa Allah ketukan teng, pahala buat Anda karena Anda telah mengamalkan kebaikan sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ini namanya takdir. Ya. Jadi semua anak-anak kita itu Allah berikan rezeki lah. Orang gila juga ada rezekinya, Bu. Ya, orang pengangguran dengan orang yang tidak nganggur itu ada rezekinya. Itu sudah qadha-nya Allah. Cuman takdirnya berbeda-beda tergantung dari usahanya. Ustadz, itu non Islam, dia buka warung jam 10 sudah dapat uang banyak Ustadz. Kapan keluarnya? Jam 3 buka warungnya, Bu. Pantes sunnatullah itu berlaku. Kita habis subuh mau buka warung males, tidur dulu. Buka jam 10, pantes rezeki kita seret nggak seperti mereka. Allah masih banyak ini, tapi nggak kenapa-napa lah. Kita janji adalah sesuatu ketetapan dan amanah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirukum istighfafan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajam'ana hadha tajam'an marhuman wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman. Ya Allah yang maha menatap, Ya Allah yang maha mengawasi kehidupan kami dan keluarga kami, Ya Allah. Kami saat ini sedang berkumpul di masjid ini, Ya Allah, dalam rangka mengkaji ilmu-Mu, Ya Allah. Jadikan kumpul kami saat ini kumpul yang penuh dengan ampunan-Mu, Ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti, Ya Allah, jadikan perpisahan ini perpisahan yang Engkau cucurkan rahmat-Mu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, lewat majlis ini kami tidak lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kami, Ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapak kami, Ya Allah. Kasihanilah mereka, Ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil, Ya Allah. Kalau kami boleh pinta, Ya Allah, jangan Engkau wafatkan ibu dan bapak kami, Ya Allah, sebelum kami dapat membahagiakan mereka, Ya Allah. Sebelum kami dapat memberikan yang terbaik kepada mereka, Ya Allah. Sebelum kami dapat membalas semua jasa-jasa mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikan ibu dan bapak kami ahli surga-Mu, Ya Allah. Jadikan di penghujung hayat mereka husnul khotimah, Ya Allah. Jadikan sisa umur mereka dalam keadaan soleh-soleha, Ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu balas budi, Ya Allah. Anak yang berbakti kepada mereka, Ya Allah. Anak yang bisa merubah keadaan mereka, Ya Allah, kepada keadaan yang lebih baik, Ya Allah. Ya Allah, ingin sekali hamba, Ya Allah, mengajak ibu dan bapak hamba bergandeng tangan untuk mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda, Ya Allah.
Kami berebutan untuk menyentuh Hajar Aswad dengan ibu kami ya Allah. Kami mendorong ibu kami agar ibu kami bisa meletakkan tangannya di batu Hajar Aswad ya Allah. Ya Allah, kami ingin ya Allah sholat di multazam Hijr Ismail bersama ayah anda dan ibunda kami ya Allah. Rasanya ini adalah impian kami ya Allah. Kami ingin ya Allah memberikan tuangan air zam-zam langsung dari sumurnya kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Kami langsung menuangkan minuman ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, tapi hari ini ibu kami dan bapak kami telah meninggalkan kami ya Allah. Telah wafat lebih dulu ya Allah. Ya Allah, kami azam untuk bisa mewujudkan impian mereka ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah untuk membadalkan haji mereka ya Allah, untuk membadalkan umroh mereka ya Allah. Sekiranya mereka akan tersenyum di kubur mereka ya Allah, pada saat kami anak-anak mereka bisa untuk menggantikan talbiyah ibu dan bapak kami yang telah meninggal ya Allah. Hanya ini yang bisa kami perbuat buat mereka ya Allah. Saat ini tidak ada tangan yang bisa kami cium ya Allah. Tidak ada lagi doa yang bisa kami minta dari mereka ya Allah. Padahal doa mereka merupakan pintu kesuksesan buat kami ya Allah. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami untuk mewujudkan itu semuanya ya Allah. Ya Allah, solehkan suami kami, solehkan anak-anak kami ya Allah, solehkan kami sebagai istri ya Allah. Maafkan kami yang belum bisa menjadi ibu yang baik ya Allah, yang belum bisa menjalankan amanah-Mu sebagai ibu yang baik ya Allah. Kami ingin melihat anak kami bisa mendoakan kami pada saat kami meninggal ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan keturunan kami keturunan yang selalu menjaga-Mu ya Allah, menjaga sholat 5 waktu ya Allah, berbakti kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya ada kata-kata dari anak-anak kami yang membuat kami kecewa ya Allah, kami sadar mungkin ini adalah sunnatullah kami, karma kami, karena dulu kami pernah memaki mak kami, memaki orang tua kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, beri kemudahan kepada kami agar kami bisa mendidik rumah tangga kami, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang bisa menuju kepada surgamu ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.